Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan perkenalkan pemeran drama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang sebagai Khairul Saleh Muhammad Haikal. Yang sebagai Sukarni Rika Damayanti. Yang sebagai Sultan Syahril Muhammad Aril. Yang sebagai Wikana Nur Fahria. Yang sebagai golongan muda Nur Awal. Yang sebagai Insinyur Soekarno Nurul Aswinda. Yang sebagai Muhammad Hatta Ajunisara. Yang terakhir yang sebagai Soebarjo Fitri Hirunisa. Agustus 1945, golongan muda Indonesia mendengar berita pengeboman yang menghancurkan kota terbesar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Mendengar tentang berita kekalahan Jepang. Benarkah apa yang terjadi dengan Jepang? Pada hari ini kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom oleh sekutu. Kalau begitu kita harus segera menyuruh Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Agustus Indonesia. 1945, kira-kira pukul 22.00 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno. Berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan sebagaimana dilukiskan Hamid Jahardi Ahmad Soebarjo sebagai Pada ini juga kita kobarkan revolusi. saling meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan pasukan bersenjata sudah siap mengepung kota dengan bermaksud mengusir tentara Jepang. Kekuasaan. Pertaruhkan jiwa kami. Tidak mengeluarkan pendapat pada malam hari ini juga, maka akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Zaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, Ini batang leherku, seretlah ke pojok itu, dan potonglah leherku sore ini. memperingati Wikana. Masa silam kita harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita terus mendesak. Kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Walaupun Jepang telah menyerah dan telah takut dalam perang sucinya, mengapa bukan rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyebarkan kemerdekaan kita sendiri sebagai sebuah bangsa? Setelahnya reda, Soekarno berkata, Yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang dapat kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan lebih cepat pula kita terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kalian perlu waktu untuk berunding sebentar. Dua yang ada di tempat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soebarjo, Iwa Kusumantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro segera masuk ruangan untuk berunding. Bagaimana ini? Para golongan muda telah menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar dapat berjalan dengan baik. Bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia? Para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muda tetap menuntut agar Soekarno Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Akhirnya para golongan muda memutuskan untuk melakukan aksi penculikan. Rengas dengklok, kota kecil dekat Kerawang dipilih oleh golongan muda untuk mengamankan Soekarno Hatta. Sehari penuh, Soekarno Hatta berada di Rengas Dengklok, di sebuah pondok bambu berbentuk punggung di tengah persawahan Rengas Dengklok.
Siang itu terjadi perdebatan panas. Ada di tangan kami sekarang, dan kami akan memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu Lalu apa? Kemarahan Bung Karno membuat semua orang terkejut. Tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Waktu sudah tenang kembali setelah Bung Karno duduk. Dengan suara rendah, ia mulai berbicara. Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan semua pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil pada tanggal 17? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16? Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa? Tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Di Jakarta, Ahmad Soebarjo dari golongan tua dengan Wikanda dan golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak golongan muda hari itu juga mengantar Ahmad Soebarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00. Waktu menunjukkan pukul 04.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Yang mendesak ini telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks sudah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Usulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul itu pun diterima oleh hadirin. Naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik segera ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun persoalan timbul mengenai bagaimana proklamasi itu harus diumumkan kepada rakyat seluruh Indonesia dan juga ke seluruh pelosok dunia, di mana dan dengan cara bagaimana hal ini harus diselenggarakan. Jika proklamasi kemerdekaan dilakukan di lapangan Ikada saja? Tidak, lebih baik dilakukan di tempat Ya, Mang, ini kediaman deh. saya, di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa mancing-mancing insiden? Lapangan Ikada adalah lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya oleh penguasa-penguasa militer akan menimbulkan salah paham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara kalian untuk hadir di Pegangsaan Timur, nomor 56, sekitar pukul 10.00 pagi. Pukul 05.00 pagi, Fajar 17 Agustus 1945 memancar di ufuk timur. Embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumus teks proklamasi hingga dini hari. Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan ke seluruh dunia. Tepat jam 10.00 pagi, para golongan muda telah berdiri tegak untuk menyambut Bung Karno membacakan teks proklamasi. Dengan suara yang mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara, saya telah minta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk menang itu ada naik dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Bahkan di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib tanah air kita dan nasib bangsa kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri. Maka kami tadi malam sudah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berkata bahwa
inilah dating saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita itu. Saudara-saudara, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Sekarang kita menyusung negara kita sendiri, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Kita telah tercapai merdeka. Pesan drama dari kami kurang dan lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.